Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah. Allah telah memberikan kita begitu banyak rezeki, begitu banyak nikmat, terutama Allah memberikan kepada kita hidayah, sehingga kita alhamdulillah diberikan Allah petunjuk memeluk agama Islam, kemudian kita diberikan oleh Allah hidayah untuk beramal soleh. Alhamdulillah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita, kemudian dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah tidak akan ada yang bisa memberikannya petunjuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan melakukan praktikum ya, di mana pada hari ini kita akan mengecek atau memeriksa pada bahan makanan apakah dia mengandung protein atau tidak di dalam suatu bahan makanan. Kita tahu bahwa protein ini adalah bagian dari makanan yang sangat penting karena merupakan kebutuhan makro dari zat gizi kita ya. Kita harus makan protein paling tidak antara 60 sampai 100 gram sehari untuk menggantikan protein-protein dalam tubuh kita yang sudah rusak, yang sudah didegradasi, kemudian dikeluarkan dalam bentuk nitrogen ya, dalam bentuk nitrogen yang terkandung di dalam urin ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengenali protein di dalam makanan kita, ya. Nah, kita akan sedikit mengulang sedikit. Jadi pengertian asam amino itu apa, bagaimana struktur asam amino, ya, pengertian protein itu apa, fungsi protein kita ulang sedikit, kemudian jenis-jenis protein. Nah, baru kita masuk ke uji protein dan praktikumnya, ya. Jadi asam amino ini adalah pembentuk penyusun dari protein. Nah, jadi asam amino ini dalam tubuh kita ada lebih dari 20 jenis ya. 20 jenis ya asam amino. Nah, ini sebagian bisa dibuat oleh tubuh kita. Tetapi ada beberapa bagian dari asam amino itu tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Jadi kita memerlukan asam amino tersebut dari bahan makanan. Ya. Nah, asam amino ini kemudian akan dibawa masuk ke dalam sel dalam tubuh kita ya, yang berasal dari makanan tadi, kita absorpsi, kemudian kita bawa masuk ke dalam tubuh kita ya. Kemudian di dalam sel asam amino ini akan digunakan untuk membentuk protein. Nah, asam amino ini merupakan senyawa dengan satu atau lebih gugus karboksil, yaitu COOH ya, dan satu atau lebih gugus asam amino. Nah, jadi dia asam amino ini dia mempunyai atom C alfa namanya. Atom C alfa itu ada di tengah ya adik-adik ya. Nah, jadi kemudian dia akan memegang gugus karboksil 1, kemudian gugus amino 1, ya, kemudian yang tangan yang satu lain, atom karbon ini punya 4 tangan, dia akan memegang hidrogen, dan satu lagi dia akan memegang rantai samping. Jadi rantai samping inilah yang membedakan jenis-jenis asam amino. Ya, ada yang berupa gugus metil, ada yang berupa gugus aromatik. Ya, nah itu tergantung dengan rantai sampingnya ini. Nah ini, nah jadi ini struktur umum dari asam amino. Dia punya satu atom C alfa. Atom C alfa ini atom C yang di tengah, yang dia mempunyai 4 lengan. Satu lengan memegang grup amin, ya, NH2, ya, kemudian satu lengan memegang gugus karboksil COOH, ya. Kemudian satu atom karbo ini, lengan atom alfa ini, C alfa, dia memegang hidrogen. Nah, yang kemudian adalah rantai samping. Satu lagi dia memegang rantai samping. Nah, rantai samping ini bermacam-macam, ya. Yang membedakan antara satu jenis asam amino yang satu dengan yang lain adalah rantai samping yang dipegangnya atau yang diikatnya. Ada yang mengikat gugus metil, ada yang mengikat gugus karboksil, ya, ada yang mengikat gugus aromatik. Nah, sehingga dia akan berbeda-beda sifatnya dan namanya karena dia mempunyai gugus samping yang berbeda. Ada yang bersifat polar, ada yang bersifat non polar, ya.
ada yang bersifat bermuatan positif, bermuatan negatif, ada yang tidak bermuatan. Nah, itu tergantung dengan gugus samping yang dipegang oleh atom karbon alfa ini, ya. Nah, kemudian protein itu merupakan polimer alami, ya. Jadi dia hanya bisa dibuat oleh makhluk hidup, ya. Jadi makhluk hidup, jadi secara di alam dia tidak terdapat, ya. Jadi protein ini merupakan hasil ekspresi genetik. Nah, jadi protein ini dibentuk oleh ekspresi genetik. Jadi dibentuk di dalam sel makhluk hidup, ya. Jadi tidak dibuat di alam, ya. Nah, beratnya ya minimal 100 sampai 10.000 asam amino. Nah, asam amino ini akan diikatkan satu sama lain, ya, melalui ikatan amida. Nah, jadi satu sama lain asam amino ini akan berikatan. Jadi grup amino asam amino yang satu berikatan dengan grup karboksil asam amino yang lain, sehingga dia akan bergabung dalam bentuk satu ikatan amida. Ya, panjang dia akan membentuk peptida, kemudian membentuk protein. Nah, ini protein dihasilkan dari proses ekspresi genetik, ya. Dia tidak tercipta sendiri, ya. Fungsinya adalah enzim itu, protein itu dia berfungsi sebagai enzim, jadi sebagai katalisator dari reaksi kimia. Kemudian protein ini juga bisa sebagai pengangkut dan penyimpan. Misalkan yang mengangkut oksigen itu adalah protein hemoglobin namanya. Nah, dia akan mengangkut oksigen yang kemudian akan didistribusikan, ya, ke seluruh bagian tubuh. Oke, saya cek dulu kehadiran kalian. Yang tidak on cam saya kick saja. Ya, jadi masih banyak yang mau belajar, yang nggak mau belajar ya sudah. Oke, kemudian yang menyebabkan gerakan. Nah, jadi protein ini dia berfungsi sebagai lokomotor, penggerak. Contohnya protein aktin dan miosin yang terdapat dalam otot, gitu ya. Nah, jadi protein ini bisa memanjang, bisa memendek, ya itu karena adanya gugus protein itu. Kemudian mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi protein ini digunakan sebagai reseptor oleh sel-sel imun, ya, limfosit, ya, sel mas. Nah, dia mempunyai reseptor yang mengenali benda-benda asing. Ya, kemudian untuk saling berkomunikasi juga mereka merilis atau melepas yang namanya sitokin. Nah, itu juga merupakan protein. Jadi cara berkomunikasi mereka juga menggunakan sitokin untuk sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ini adalah bentuk protein, ya. Kemudian pembentuk dan transmisi impuls saraf. Nah, jadi protein ini juga dibentuk, ya, kemudian membantu transmisi impuls saraf, ya. Ada enzim yang dia nanti memproduksi mengakhiri transmisi dari impuls saraf, ya. Kemudian pengontrol pertumbuhan dan diferensiasi. Nah, ini enzim-enzim yang mengontrol pembelahan sel, kemudian diferensiasi sel, ya. Jadi ini merupakan fungsi dari protein. Jadi ada protein yang mengontrol ekspresi genetik, ya. Kemudian dia mengontrol pertumbuhan dan diferensiasi sel. Kemudian pendukung kekuatan struktural. Nah, jadi yang membentuk rangka tubuh, ya, kemudian rangka sel itu adalah protein. Jadi protein bisa dibentuk menjadi sitoskeleton, ya, yang memberikan bentuk dari sel tersebut. Nah, berdasarkan jenisnya, protein itu bisa dibedakan menjadi protein sederhana. Jadi protein sederhana ini jika dihidrolisis atau dicerna, maka hanya akan menghasilkan asam amino. Nah, komposisinya, penyusunnya ada 50% karbon, 7% hidrogen, 23% oksigen, dan 16 nitrogen. Ya, jadi kemudian ada sulfur juga. Nah, ini protein sederhana. Jika dihidrolisis atau dicerna, dia akan menghasilkan asam amino saja. Nah, kemudian ada protein yang terkonjugasi. Jadi protein ini juga berikatan dengan zat-zat lain, ya. Nah, jadi selain dia ada proteinnya, ya, dia juga terkonjugasi atau terikat dengan senyawa-senyawa organik atau anorganik, ya. Misalkan lipopolisakarida, ya, atau yang lainnya. Nah, jadi protein ini dia berikatan dengan senyawa organik dan anorganik. Nah, kemudian berdasarkan bentuknya. Jadi protein itu berdasarkan bentuk 3 dimensinya.
itu adalah protein fibrose, ya. Ini dia merupakan paralel single yang tidak larut dalam air tapi larut dalam garam, contohnya kolagen, keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. Kemudian yang kedua ini bukan terkonjugasi, ya, bentuknya protein globuler. Ini salah nih slide ini. Ini protein yang berbentuk globuler. Jadi dia bukan berbentuk fibros, berbentuk benang panjang, bukan, tetapi dia berbentuk bulat atau lonjong, ya, globuler. Nah, dia itu biasanya berfungsi sebagai enzim, ya, yang dia akan membantu proses pencernaan atau proses-proses biokimia lain yang terjadi dalam tubuh. Nah, kemudian kalau protein itu berdasarkan fungsi biologisnya, ada yang berfungsi sebagai enzim. Nah, jadi dia mempercepat reaksi dalam tubuh kita, contohnya heksokinase. Nah, heksokinase ini adalah enzim yang dia akan mengikatkan fosfat pada glukosa, ya. Jadi glukosa masuk ke dalam sel, kemudian akan dibantu pengikatan fosfatnya oleh enzim heksokinase. Sehingga glukosa itu di dalam sel akan menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, dengan bentuk glukosa 6-fosfat, glukosa tersebut akan aktif, dia tidak akan bisa keluar masuk sel lagi. Jadi sudah menetap di dalam sel, ya. Kemudian sitokrom C. Sitokrom C ini, ya, enzim yang dia berperan dalam pemindahan elektron di dalam rantai transport elektron, ya. Masih ingat kemarin, ya, di mitokondria, kemudian dia ada di bagian membran dalam mitokondrianya itu, ya. Nah, dia memiliki protein yang namanya sitokrom C, memindahkan elektron dari kompleks 1 ke kompleks 2, ya, kompleks 2 ke kompleks 3. Nah, itu dengan bantuan protein sitokrom C atau enzim DNA polimerase. Nah, ini enzim DNA polimerase ini adalah enzim yang berguna dalam proses replikasi DNA. Jadi waktu mau membelah DNA itu akan dikopi sama banyak, ya. Nah, itu membutuhkan enzim yang namanya DNA polimerase. Kemudian protein juga bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Contohnya adalah ovalbumin, ya. Jadi ovalbumin ini protein yang terkandung di dalam telur, ya. Dia mengikat berbagai macam zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti besi, ya, dia diikat oleh ini ovalbumin. Kemudian kasein, gliadin, dan zein, ya, ini adalah protein yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral, ya, tempat penyimpanan ini mineral biasanya, ya. Kemudian protein transport yang memindahkan, contohnya hemoglobin dan hemosianin. Ini dia berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida, ya, hemoglobin dan hemosianin. Kemudian protein kontraktil, contohnya miosin dan dinein, ya. Nah, ini adalah protein yang dia berfungsi sebagai alat gerak. Ini miosin terdapat di dalam otot, dinein ini terdapat di dalam flagela. Contohnya di sel spermatozoa punya dinein, ya, atau sel-sel yang bersel satu, ya. Kemudian sebagai protektif, contohnya antibodi dan trombin. Nah, ini bentuk protein juga. Antibodi dihasilkan oleh sel-sel imun, ya. Contohnya sel ini, sel T, ya. Kemudian trombin, ya, ini protein yang berfungsi untuk memproteksi tubuh terhadap luka, ya. Jadi untuk pembekuan darah. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya toksin, contohnya bisa ular dan racun pada jamur. Ini bentuk protein juga, tapi dia bersifat racun. Protein juga bisa berfungsi sebagai hormon, contohnya insulin dan hormon pertumbuhan. Kemudian protein struktur yang dia membentuk struktur, ya, contohnya kolagen dan alfa kreatin. Nah, ini jenis-jenis protein berdasarkan fungsinya, ya, deh, ya. Nah, protein ini mempunyai bentuk biologis dan fungsi pada kondisi yang sesuai. Jadi pada pH tertentu, pada suhu tertentu, ya. Nah, apabila protein ini mengalami perubahan pada lingkungan, ya, misalkan ada pengaruh pemanasan, kemudian penambahan asam, penambahan basa atau garam, atau dia dilakukan agitasi atau ini pengocokan mekanik, ya, maka dia dapat mengalami bentuk yang tidak natural, mengalami denaturasi, ya. Kalau naturasi itu artinya alamiah, secara alamiah dia berfungsi dengan baik. Kalau mengalami denaturasi, jadi dia kehilangan bentuk alaminya, sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya tadi sebagai enzim, sebagai storage, sebagai transport, kontraktil, protektif, toksin, hormon, protein struktur,
Nah, ini kalau dia mengalami perubahan pada lingkungan, ya, dia mengalami pemanasan, penambahan garam atau penambahan agitasi, ya, maka dia akan mengalami yang namanya proses denaturasi, ya. Ini denaturasi ini. Nah, kemudian untuk menguji adanya protein, ya, kita biasa menggunakan uji biuret dan uji ninhidrin, ya. Nah, jadi uji biuret ini menggunakan reagen yang namanya biuret yang mengandung NaOH dan CuSO4 encer, ya. Nah, nanti kalau kita praktikum di laboratorium kita akan mengadakan uji biuret. Nah, tetapi karena kondisi kita masih COVID, pandemi, praktikumnya kita lakukan secara kering saja, ya. Jadi tidak kita lakukan di laboratorium. Nah, kalau kita menggunakan reagen biuret ini adalah kita untuk menguji adanya protein. Nah, jadi reagen biuret ini dia akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Jadi dia akan mengikat reagen yang mengandung NaOH dan CuSO4 ini akan mengikat ikatan peptida pada sampel. Jadi kalau sampelnya itu mengandung protein, nah itu akan berubah menjadi warna ungu, ya. Nah, warna ungu ini disebabkan oleh adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida, ya. Nah, jadi ion Cu+ yang terkandung di dalam reagen biuret ini, ya, dia kan CuSO4, kemudian dicampurkan dengan sampel, maka ion Cu ini akan berikatan dengan ikatan peptida sehingga dia akan menghasilkan warna ungu. Nah, semakin ungu warnanya berarti kandungan protein dalam satu sampel itu semakin banyak, ya, semakin besar kadarnya. Semakin dia berwarna ungu, semakin banyak kandungan proteinnya. Tapi kalau dia tidak berwarna ungu, ya, atau tidak terlihat ada perubahan warna, maka dia tidak mengandung protein, ya. Nah, jadi uji biuret ini digunakan untuk menguji pada satu sampel apakah dia mengandung protein atau tidak, ya, dengan cara mencampurkan reagen biuret yang mengandung natrium oksida NaOH dan CuSO4 encer. Nah, kemudian apabila sampelnya mengandung protein, tentu dia memiliki ikatan peptida, ya kan? Nah, maka ikatan peptida itu akan membentuk kompleks dengan ion Cu+, sehingga akan terbentuk warna. Warnanya berubah menjadi warna ungu. Semakin pekat warna ungunya, maka semakin tinggi kadar proteinnya, ya. Ini bisa kita lakukan misalkan kita menguji dalam larutan gula, apakah ada protein, ya. Nah, kalau larutan gula itu kan nggak mengandung protein, ya. Nah, berarti tidak kita temukan warna ungu. Jadi dalam sampel itu tidak akan terbentuk warna ungu. Nah, tetapi misalkan di dalam air ludah kita ini kan mengandung enzim yang namanya petialin dan amilase atau amilase ludah, itu kan protein. Kemudian mengandung lipase ludah. Nah, jadi air ludah kita ini mengandung protein. Nah, dia apabila kita berikan reagen biuret, maka dia akan berubah menjadi warna ungu karena ludah kita mengandung protein, ya, ada enzim amilase dan ada enzim lipase ludah, ya. Nah, misalkan juga nanti putih telur kita uji, ya, putih telur itu mengandung ovalbumin, ya. Nah, maka dia akan berubah warnanya menjadi ungu. Tetapi kalau misalkan minyak, ya, minyak itu kita reaksikan dengan reagen biuret ini, maka dia tidak akan berubah karena dia tidak mengandung protein, ya. Semakin tinggi kadar proteinnya makin ungu, ya. Jadi ludah dengan putih telur, ya, lebih ungu putih telur karena putih telur lebih banyak mengandung protein daripada ludah, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah uji ninhidrin. Nah, prinsip dari uji ini adalah interaksi antara ninhidrin dengan asam amino bebas. Nah, jadi asam amino bebas itu memiliki gugus NH2 atau gugus amida yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan peptida dengan asam amino lain. Ya. Nah, jadi ada asam amino bebas yang dia gugus NH2-nya itu tidak diikat, ya. Yang ini nih gugus NH2 nih, gugus amida, ya. Nah, jadi dalam suatu asam amino bebas ini
ada asam amino yang tidak berikatan dengan asam amino lainnya, dia memiliki gugus amino yang bebas. Nah, gugus amino yang bebas ini bisa diikat oleh ninhidrin tadi, ya, bisa berikatan dengan reagen ninhidrin, ya. Jadi ini asam amino, dia punya gugus karboksil, gugus hidrogen 1, rantai samping, dan gugus amino. Nah, pada asam amino bebas yang dia tidak berikatan dengan yang lain, maka ada gugus amino yang bebas ini. Nah, gugus amino yang bebas ini dia akan berikatan dengan ninhidrin tadi, ya. Nah, dia akan membentuk ikatan, ya. Nah, adanya ikatan antara ninhidrin dengan gugus amida yang bebas tadi, dia akan membentuk warna biru pada sampel, ya. Jadi semakin biru warnanya itu menandakan adanya ini asam amino bebas, ya. Ya, nah yang membedakan uji biuret, ya, sama uji ninhidrin, kalau ninhidrin ini khusus dia mengukur kadar asam amino bebas, ya. Jadi kadar asam amino bebas ini yang diukur lebih khusus dibandingkan dengan yang biuret. Kalau biuret, dia semua ikatan peptida itu bisa bereaksi dengan ion Cu+, ya, sehingga dia akan membentuk warna ungu. Nah, jadi protein pada umumnya memiliki ikatan peptida dan dia akan membentuk kompleks dengan ion Cu+, sehingga akan menghasilkan warna ungu, ya. Nah, kemudian kalau uji ninhidrin, dia hanya ini untuk memeriksa apakah ada asam amino bebas. Ya, jadi kalau ada asam amino bebas yang tidak berikatan, yang gugus NH2-nya tidak berikatan dengan asam amino yang lain, maka dia akan berikatan dengan ninhidrin. Ya, nah sehingga dia akan membentuk warna biru pada sampel. Kalau biuret tadi warna ungu, ya. Nah, kemudian pengukuran protein secara kuantitatif dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode biuret. Jadi prinsipnya sama dengan kualitatif, yaitu menggunakan interaksi CO2 plus dengan ikatan peptida sehingga dihasilkan warna ungu. Nah, warna yang terbentuk ini untuk kita kuantitatifkan, ya, untuk kita ukur berapa sih kadarnya. Kalau kita cuma melihat warnanya saja kan itu cuma melihat ada atau tidaknya protein, ya, dengan warna ungunya itu. Kita bisa melihat dengan mata kita kalau warnanya ungu, ya, berarti proteinnya ada. Semakin ungu berarti semakin tinggi kadar proteinnya. Nah, tetapi untuk kita kuantitatifkan, ya, jadi kita ukur berapa benar kadarnya itu, berapa gram, ya. Ini kita bisa lakukan uji dengan spektrofotometer. Jadi kita gunakan alat yang namanya spektrofotometer. Nah, alat ini dia menggunakan cahaya ultraviolet, ya. Jadi alatnya itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang menghasilkan cahaya ultraviolet, kemudian kita lewatkan di dalam tabung yang berisi dengan sampel, ya. Kemudian dari tabung tersebut ada cahaya yang diteruskan dan ada cahaya yang diserap, ya. Nah, jumlah cahaya yang diserap itu berbanding lurus dengan kadar proteinnya, ya. Nah, misalkan pada gelombang 540 nanometer, ya, maka semakin banyak gelombang yang diserap oleh sampel, ya, dan semakin sedikit gelombang yang diteruskan, yang diterima oleh detektor, maka itu semakin tinggi kadar proteinnya. Nah, ini dilakukan dengan penggunaan pembuatan kurva standar, ya. Nah, jadi kita membuat kurva standar. Ya, jadi buat kurva standar itu kita ukur misalkan 1 gram protein, ya, kita larutkan dalam suatu larutan 1 gram protein itu. Kemudian kita ukur berapa serapan di dalam spektrofotometernya. Nah, kemudian kita encerkan lagi proteinnya itu. Jadi diencerkan 2 kali. Kemudian dia akan menjadi kadarnya 0,5 gram, ya. Nah, kemudian dilakukan pengukuran berapa ukur ininya serapan dalam spektrofotometer. Kemudian diencerkan lagi 2 kali. Ya, jadi 4 kali pengenceran, 0,25 gram. Berapa dia ininya serapannya. Kemudian diencerkan terus-menerus, ya, berkali-kali, ya. Nah, kemudian akan terbentuk itu kita buat kurva.
ya. Jadi dari kurva tersebut kita masukkan ke dalam Excel, ya, program Excel. Nanti kita akan dapatkan rumus, ya. Jadi Y sama dengan A plus B kali X plus Y misalkan, ya, plus C misalkan. Nanti kita akan dapatkan rumus. Nah, dengan rumus tersebut yang kita dapatkan dari kurva standar, kita bisa mengukur kadar protein yang kita tentukan dari sampel, ya. Nah, kemudian untuk secara fisik, ya, kita dapat melakukan pengujian ada tidaknya protein dengan cara membakarnya, ya. Pada suatu sampel itu kita mau melakukan uji fisik, ya, kita bisa membakar ini tersebut, sampel tersebut, misalkan putih telur atau air ludah lah, boleh lah, ya, apa saja. Jadi alat yang digunakan tabung reaksi untuk menampung ininya sampelnya, penjepit tabung reaksi, ya, kemudian rak tabung reaksi, kemudian cawan porselen ini, ya, kemudian objek gelas, ya, objek gelas itu kaca untuk menutup, ya, kemudian bunsen ini, ya, bunsen ini lampu atau kompor dari spiritus, ya, kemudian sikat tabung reaksi dan pipa tetes, bahannya bisa putih telur. Nah, kemudian kita masukkan 1 ml putih telur ke dalam cawan porselen ini, ya, kemudian kita panaskan di atas api dan di atasnya ditutup dengan kaca objek, ya, objek gelas, ya. Nah, kemudian dipanaskan. Nah, kemudian kita perhatikan ada pengembunan pada gelas objek. Kalau dia ada embun, ya, di gelas yang kita tutupkan ini kita panaskan, ya, di porselennya yang mengandung putih telur tadi, dia mengembun. Kalau mengembun itu berarti menandakan adanya hidrogen dan oksigen, ya, adanya H2O. Berarti dia mengandung hidrogen dan oksigen. Nah, kemudian kita mengambil gelas objek tersebut dan kita ini perhatikan bau yang terjadi. Bila tercium bau rambut terbakar, ya, pernah mencium rambut bau terbakar, bau sangit, ya, seperti itu. Nah, itu berarti mengandung nitrogen. Nah, karena yang menimbulkan bau rambut terbakar itu adalah nitrogen. Sedangkan sampel-sampel yang tidak mengandung nitrogen seperti larutan gula dan lain-lain, ya, itu tidak memiliki bau rambut terbakar. Nah, kalau dia memiliki bau rambut terbakar itu biasanya dia mengandung nitrogen, ya. Nah, kemudian perhatikan juga di objek gelas tersebut. Jika ada pengarangan, jadi ada arangnya, ada langasnya, ya, berarti dia mengandung atom karbon. Nah, kemudian ulangi sampel dengan percobaan dengan sampel-sampel yang lain, ya. Nah, jadi misalkan sampel-sampelnya yang kita mau uji apa? Putih telur, larutan gula misalkan, ya, atau larutan sirup. Kemudian kita juga bisa menguji dengan air ludah atau apa saja, ya. Nah, ini kalau dia mengandung protein itu kan pasti ada nitrogennya, ya, di dalam protein itu kan pasti mengandung nitrogen. Nah, kalau dia khas ditemukan bau rambut terbakar, berarti dia sampel tersebut mengandung nitrogen. Kalau tidak ditemukan bau rambut terbakar, berarti dia tidak mengandung nitrogen dan dia tidak mengandung asam amino atau tidak mengandung protein. Nah, ini saya ambil di buku praktikum yang sudah saya buat untuk biokimia, ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya, Dek? Silakan. Saya izin bertanya. Hidayatul, silakan. Pak, gimana sih caranya tubuh kita ini menggunakan protein itu? Oke, jadi tubuh kita mendapatkan protein dari ini, ya, dari diet yang mengandung protein. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Nah, protein ini kemudian akan dicerna oleh saluran pencernaan kita dan kemudian akan dipotong-potong sehingga akan menjadi bentuk yang sederhana, yaitu asam amino tunggal atau bentuk 2 dan 3 asam amino, ya. Jadi 2-3 asam amino atau bentuk asam amino tunggal. Kemudian 2-3 asam amino dan asam amino tunggal ini akan diserap oleh saluran cerna kita di sel-sel epitel usus halus, ya. Nah, di dalam sel epitel usus halus yang masih dalam bentuk 2 dan 3 asam amino akan dipotong lagi sehingga akan menjadi asam amino tunggal semua. Nah, asam amino tunggal inilah yang akan diserap oleh kapiler darah dari epitel sel usus halus itu akan diserap melalui kapiler darah sehingga akan beredar di dalam darah kita.
dalam bentuk asam amino. Nah, kemudian dia akan sampai ke sel-sel tubuh kita yang memerlukan. Nah, asam amino ini dia ada transporternya, transporter asam amino, ya, sehingga dia bisa diangkut dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, kemudian di dalam sel asam amino ini dia akan berikatan dengan RNA transfer, ya. Nah, di RNA transfer ini dia akan diikat sesuai dengan kodenya. Nah, pada waktu proses translasi, RNA transfer ini akan digabung-gabung, ya. Kemudian dia akan menggabungkan dengan bantuan ribosom dan dengan enzim penggabung, ya, dia akan menggabungkan asam amino yang dibawa oleh RNA transfer ini membentuk peptida. Kemudian peptidanya itu dia akan memanjang, ya, kemudian akan melipat dan memuntir, ya, kemudian dia akan menjadi bentuk protein. Nah, protein ini bisa bereaksi dengan protein yang lainnya, membentuk protein kompleks yang disebut dengan struktur tersier, struktur kuartener. Ya. Nah, sedangkan kalau dia sesama protein itu sendiri tidak bergabung dengan protein lainnya, itu namanya struktur tersier. Begitu, Hidayatul? Masih ingat nggak kuliahnya? Iya, Pak. Nah, tapi kita ingat ya, di dalam tubuh kita ini bisa membuat asam amino sebagian, tapi ada sebagian asam amino yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Makanya tubuh kita memerlukan asupan asam amino dari makanan. Ya, nah yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita ini disebut asam amino esensial, karena kita harus mendapatkannya dari makanan kita, dari makanan yang mengandung protein, ya, hewan atau protein tumbuhan. Nah, yang protein yang lengkap itu yang mengandung semua jenis asam amino adalah lauk dari hewan, ya, ikan, daging, telur. Nah, itu merupakan protein yang lengkap. Sedangkan kalau kita cuma makan kacang-kacangan saja, itu proteinnya tidak lengkap, ya. Jadi ada beberapa jenis protein yang tidak terkandung di dalam kacang-kacangan. Jadi kita harus makan lauk, ya. Jadi disyukuri, ya, kita dikasih Allah rezeki pada hari ini, ya, bisa makan dengan kenyang, ya, bisa beraktivitas dengan lancar, ya, seperti itu. Jadi diperhatikan apa yang kita makan itu. Begitu, Hidayatul? Ya, Pak. Terus kalau misalnya ya, Pak, gennya kan itu kan gen hewani sama nabati itu kan berfungsi untuk menghaluskan ya, Pak ya. Kalau misalnya itu maksudnya salah satu dari gen hewani sama nabati itu tidak berfungsi, itu akan terjadi apa pada tubuh kita, Pak? Protein, ya, protein hewani dan protein nabati, ya, itu nanti akan dicerna oleh tubuh kita, ya, kemudian akan diserap dalam bentuk asam amino. Nah, kalau kita tidak makan protein yang cukup, ya, sedangkan tubuh kita itu setiap hari dia merombak protein yang rusak, ya. Nah, kemudian harus diganti protein yang rusak itu dari makanan. Nah, kalau kita tidak cukup makan makanan protein, maka tubuh kita akan merombak protein dalam tubuh, ya, misalkan yang terkandung di dalam otot dan organ-organ lain. Akibatnya bisa terjadi ototnya mengecil, ya, organ-organnya mengecil. Nah, sehingga protein tersebut digunakan tubuh kita untuk mencukupi kebutuhan protein dengan cara merombak protein yang terkandung di dalam tubuh kita. Makanya dia akan mengalami yang disebut dengan kekurangan energi protein. Ya, jadi protein yang tidak dicukupi dari makanan itu akan diambil dari tubuh kita sendiri, dari penyimpanan dalam tubuh kita. Ya, kalau setiap hari dia selalu kurang, ya, lama-lama ya organnya bisa mengecil. Jadi orang yang kurang makan protein itu otot-ototnya mengecil, tidak akan membesar ototnya atau tidak bisa dipertahankan. Ya, jadi kakinya mengecil, tangannya mengecil seperti itu. Ya, jadi otot-ototnya mengecil karena kebutuhan protein itu tidak bisa didapatkan dari makanan. Begitu, Hidayatul? Iya, Pak. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Ini kan biasanya kan kalau kita keseringan naik tangga nih ya, Pak ya, pasti kan betis kita itu gede gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Kayaknya gede. Sebabnya apa sih, Pak? Ya, karena otot kita itu mengalami hipertrofi, ya. Nah, jadi otot itu bisa membesar, ya, dengan cara hipertrofi dan hiperplasi. Kalau hipertrofi itu volume ototnya yang membesar, seperti pada binaragawan atau orang yang gemar melakukan olahraga. Dia akan mengalami hipertrofi pada ototnya.
Nah, tetapi kalau hiperplasia ini tidak terjadi pada tubuh normal ya. Hiperplasia itu pada keadaan misalkan tumor ya. Jadi selnya yang bertambah kalau hiperplasia, yang menyebabkan otot yang membesar karena sel ototnya yang bertambah. Tetapi kalau hipertrofi, dia volumenya yang membesar, ototnya yang membesar, tapi jumlah ototnya tidak bertambah. Ya, nah orang yang melakukan aktivitas fisik dibarengi dengan makan yang cukup, ya, maka protein yang terkandung dalam ototnya itu akan semakin banyak, sehingga ototnya akan ini menyebabkan hipertrofi. Ya, ini terjadi pada olahragawan, binaragawan, ya, dia terus melatih ototnya, kemudian ditambah asupan protein, ya, itu akan menyebabkan ototnya membesar. Begitu, Dek. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, jadi normal ya. Kalau ototnya digunakan dia akan membesar. Ya, begitu juga otak, sering-sering dilatih, ya, sering-sering belajar, mengingat, menghafal, ya, nanti otaknya akan encer, ya, cair otaknya. Ya, jadi otaknya akan cepat menangkap pelajaran ya. Jadi memang belajar ini butuh waktu, butuh usaha ya. Nah, orang itu macam-macam. Ada yang sekali baca dia hafal, ada yang perlu 2 kali, 3 kali baca dia baru mengerti, ada yang harus berkali-kali. Yaitu memang ininya, ya, kapasitasnya. Jadi tergantung dengan usaha kita. Kalau kita memang susah menghafal, kita usahanya harus lebih keras. Tapi ada orang-orang yang Allah kasihkan karunia, dia cepat menghafalnya. Ya. Nah, tetapi ada juga yang lambat menghafalnya. Jadi sudah baca Al-Quran berapa kali belum hafal-hafal, ya, tetapi Allah akan menilai dari usahanya. Ya, kalau usahanya keras, kita menghafal Al-Quran terus-menerus, ya akan Allah berikan pahala. Ya, seperti itu. Jadi belajar ini butuh waktu, butuh tenaga, ya, kemudian butuh usaha juga. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Citra, silakan. Mungkin nggak, Pak, di tubuh manusia itu nggak ada sama sekali protein? Ya, tidak mungkin. Ya, jadi protein ini ya memang selalu kita butuhkan karena yang mengatur tubuh kita ya sebagai pengatur pemberi bentuk tubuh ini protein. Jadi protein itu terkandung di dalam tubuh kita kira-kira di seorang laki-laki yang beratnya 70 kg mengandung 10 kg protein. Jadi ada sekitar 16-17% dari bagian tubuh kita ini protein. Ya. Nah, protein yang terbesar, yang terbanyak itu di dalam otot rangka. Nah, otot rangka kita ini berat. Nah, jadi tersimpan di dalam otot paling banyak protein itu. Ya, jadi 16% dari tubuh kita ini protein. Begitu, Cid. Pak, izin bertanya satu lagi, Pak. Silakan. Kan ini ya Pak, kan kadang kita kalau suka pegal-pegal itu kan ya suka ngertekin tangan, leher gitu ya Pak ya, pinggang gitu. Itu bahaya nggak sih Pak buat tulang sama apa namanya sama urat kita itu? Kadang katanya ada juga yang bilang nanti uratnya kejepit atau gimana gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Oke, jadi kalau tidak sering ya tidak apa-apa. Tetapi kalau berlebihan ya itu kan ada orang yang tidak mampu mengontrol ya, kalau dia sudah tekan sendinya itu dia pengen terus karena seperti ketagihan ya. Nah, itu dapat merusak karena sendi itu bisa robek ya. Jadi sendi itu dihubungkan oleh ini apa ada ruangan sendinya ya, kemudian ada tendonnya di situ ya. Kalau digerakkan secara berlebihan dan tidak ada tujuan, nah itu bisa menyebabkan ini ya, kerusakan pada sendi. Jadi jangan terlalu berlebihan juga. Jadi kalau sesekali nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Ya Pak, makasih Pak. Oke, kita stop dulu untuk yang materi ini. Ada materi yang lain masih banyak ya. Kita stop dulu.